Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyain iwal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain. Amal ba'd. Kepada ibu dosen yang saya hormati, kepada teman dan rekan-rekan yang saya sayangi. Di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, Randy Ferdiansyah, Salisa Putri, dan Rahadatul Hania. Saya akan menyampaikan materi dari pengertian aqsamul Quran. Macam-macam aqsamul dan rukun-rukun aqsamul dan bagaimana cara menafsirkan Al-Quran. Langsung saja. Ilmu aqsamul Al-Quran adalah salah satu disiplin ilmu yang mempunyai peranan sangat penting bagi seorang pelajar dan kepada semua umat Islam secara umumnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran kepada umatnya, sebagian orang Quraisy ingin menandinginya dengan cara membuat ungkapan-ungkapan atau syair yang sengaja mereka buat untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi menghadapi tantangan yang luar biasa dari masyarakat kafir Quraisy saat itu. Namun sebagian dari kalangan kafir Quraisy menerima kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari sini kita dapat memahami bahwa jika jiwa manusia itu bersifat bersih dari sifat tercela, insya Allah akan menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu datang. Jiwa yang bersih akan selalu terbuka dengan ajaran kebenaran dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyampaikan kebenaran itu tidak diperlukan argumen atau alasan agar kebenaran itu bisa diterima. Tapi bagi manusia yang hatinya selalu dipenuhi sifat tercela dan dengki, maka kebenaran itu akan sulit diterima. Na'udzubillahi. Adapun tujuan saya untuk membawakan presentasi ini yaitu agar kita dapat memahami apa itu aqsamul Quran, macam-macam aqsamul, rukun-rukun aqsamul, dan bagaimana cara kita menafsirkan Al-Quran. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Pengertian aqsamul Quran. Kata aqsam merupakan bentuk jamak dari qasom. Menurut bahasa, artinya sumpah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan qasom, adapun maksud penggunaan qasom atau aqsam adalah untuk memperkuat maksud suatu dengan menyebutkan sesuatu yang memiliki posisi tinggi dengan menggunakan huruf waw, ba, atau lam. Bersumpah ialah mengucapkan kalimat sumpah. Bersumpah merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia dalam rangka meyakinkan orang lain bahwa dia berada di atas kebenaran. Artinya dia bersungguh-sungguh sedang serius, tidak bohong atau bergurau, dan sebagainya. Materi yang kedua, rukun-rukun aqsamul Quran. Di dalam aqsamul Quran terdapat rukun-rukunnya, di mana rukun itu terdiri dari 3 rukun, yaitu ada fi'il qasam yang muta, adikan huruf ba. Kadang-kadang fi'il qasamnya dibuang atau tidak disebutkan, tetapi dalam Al-Quran penggunaan huruf ba ini hanya terjadi jika fi'il qasamnya disebutkan. Yang kedua, adapun qasam muqsam bih, penguat sumpah, yaitu sumpah itu diperkuat sesuatu yang diagukan oleh yang bersumpah. Yang ketiga, ada muqsam alaihi, berita yang diperkuat dengan sumpah out,
yaitu ucapan yang diterima atau dipercaya orang yang mendengar lalu diperkuat dengan sumpah tersebut. Materi yang ketiga, macam-macam aqsamul Quran. Yang pertama, qasam dohir adalah sumpah yang di dalamnya disebut fi'il qasam dan muqsam bihnya, dan diantaranya ada yang dihilangkan fi'il qasamnya sebagai pada umumnya karena dicukupkan huruf za berupa waw, ba, dan ta. Yang kedua, qasam mutmar adalah sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqsam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam tauhid yang menunjukkan sebagai jawaban kosong. Materi yang keempat, cara tafsir Al-Quran. Tafsir menurut bahasa diambil dari kata al-fasr, yang berarti penjelasan dan keterangan. Tafsir Al-Quran secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, tafsir bil matsur, yaitu tafsir yang bersumber dari Al-Quran, hadis, nabi, perkataan sahabat atau tabi'in. Yang kedua, tafsir bi al-roi ijtihad, yaitu semua tafsir yang bersumber atau berlandaskan pada ijtihad akal manusia. Syarat-syarat menafsirkan Al-Quran. 1. Akidahnya benar. Artinya, sesuatu yang ditafsirkan itu harus sesuai. Yang kedua, ikhlas, tidak mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, memulai menafsirkan sebuah ayat dengan merujuk ke Al-Quran, kemudian as-sunnah apabila tidak ditemui, melihat pendapat sahabat, kemudian tabi'in selama periwayatannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguasai ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Yang kelima, mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran. Yang keenam, pemahaman yang cermat serta hati-hati, berkelakuan baik. Yang kedelapan, mengamalkan ilmunya. Yang kesembilan, tawadu dan tidak sombong. Yang kesepuluh, mencari kebenaran dan tidak mengedepankan suatu pendapatan yang lemah. Pembukuan tafsir Al-Quran. Pembukuan tafsir Al-Quran bersamaan dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya melalui beberapa fase sebagai berikut. Yang pertama, fase pembukaan Al-Atsar Al-Musanadah. Yang kedua, fase pembukaan Atsar tafsir secara terpisah. Yang ketiga, fase berbaurnya riwayat tafsir yang berdasar dengan unsur lain. Yang keempat, fase pembukaan riwayat yang dibuang sanadnya. Yang kelima, fase tafsir bil aryai. Dari materi presentasi yang saya bawakan, saya dapat menyimpulkan dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sumpah ialah mengikatkan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan atau untuk mengerjakannya yang diperkuat dengan sesuatu yang diagungkan bagi orang-orang yang bersumpah, baik secara nyata ataupun keyakinan saja. Rukun-rukun yang ada di dalam aqsam adalah fi'il qasam, maqsam bih, dan muqsam alaih. Huruf-huruf yang digunakan dalam aqsam pertama huruf waw dan huruf ba. Sumpah yang menggunakan huruf waw tidak perlu menggunakan lafaz aqsama akhlafa. Berbagai karya tafsir dikarang oleh ulama bertujuan untuk mempermudah umat dalam memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang secara baik dan benar. Semoga dengan mempelajari qasam Al-Quran, saya sebagai penyampai materi dapat menambah hasanah keilmuan tentang Al-Quran, sehingga dapat menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran sebagai mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW. Itulah beberapa materi yang saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat kita amalkan dan dapat kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Saya sebagai pembawa materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
apabila terdapat kesalahan dalam tata cara saya berbicara, sebagaimana manusia tidak ada yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.